orang yang menangis karena takut disiksa. Memang orang ini min ahlil ma'asi, ya tak bojeng ngelakoni maksiat kayak mun engak ketusan nangis ginggingan. Takokan apa? Takok dak siksana Allah taala. Teti tepusana dosa. Teti tepusana dosa. Kayak ngapa bojeng pakun kudu wajib. Walan nangis setok tak bojeng kok nangis pelan cang dia kan hilang. Enten ki ya. Pakun kudu apa bojeng. Tapi ketika ingat dosa, ingat siksanya Allah, dia menangis. Aduh, engkau takut siksa bi Allah. Sambil nangis lah, ini diampuni kafaratun lidzunubi. Bagaimana orang tua saya juga sering begitu, ketika ada duduk-duduk itu tiba-tiba nangis. Aduh ya Allah, ada emak engkau pakai ria, ada emak begitu, ada emak pakai engkau ria, antar ke oleh itu nangis juga. Yang begitu bisa jadi kafaratun lidzunub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illahi ta'ala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza jamil hadirin fi hadzal majlis. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan segenap para hadirin, para jemaah majelis sholawat dan zikir yang tergabung di dalam gerak batin Rotibul Haddad dan Aqaid Syeket, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, wabil khusus kepada Sohibul Bait, Sohibul Hajah Al Ustadz Mahiri beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad, barokah dari para leluhur dan daripada guru-gurunya semua, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Wal maqalatur rabi'atu, adapun ini adalah maqalah yang keempat. Qala Utsmanu radhiyallahu taala anhu, berkata siapa Sayyiduna Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, man hafizas shalawatil khamsi li waqtiha wa dawama 'alaiha ay ala muhafazatis shalawati akramahullahu bi tis'i karomatin. Man, adapun barang siapa hafidho, ialah menjaga siapa man as-shalawatil khamsi, kepada salat 5 waktu, liwaktiha, bagi waktunya solat 5 waktu, wadawama, dan istiqomah, mendawamkan siapa man alaiha, atas solat 5 waktu, ay artinya ala muhafadzati sholawati, atas menjaga solat 5 waktu, akramahu, maka memberikan kemuliaan hu kepada man, Allahu, siapa Allah, bitis'i karomatin, dengan 9 beberapa kekeramatan. Sayyiduna Utsman radhiyallahu taala anhu mengatakan, orang yang senantiasa menjaga sholatnya, orang yang senantiasa istiqomah melakukan perintah Allah yang bernama sholat, maka akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 9 kemuliaan. Ini katanya Sayyiduna Utsman radhiyallahu taala anhu. Maka ada ulama-ulama terdahulu atau orang-orang Madura biasanya untuk memotivasi kita, guru-guru kita untuk menasihatin kita, mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan perintah Allah yang namanya sholat. Ada yang misalnya buat syairan, ada yang misalnya buat zikiran sebelum melakukan sholat 5 waktu. Ketika selesai azan, kemudian biasanya itu dibaca untuk mengingatkan kita dan memotivasi kita agar supaya kita tidak lupa untuk mengejarkan sholat 5 waktu, terutama sholat 5 waktu berjemaah. Saya punya bapak saya itu pernah menggubah sebuah syairan berbahasa Madura. Kalau ajunan tidak keberatan, mau saya bacakan. Silakan. Saya mau nyanyi, boleh ya? Boleh. Nyanyi. Syairnya seperti ini. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaulah anyak seek sobung pangeran angin Allah, Nabi Muhammad utus epon Gusti Allah. Kanjeng Nabi atabu mesti hasil lema perkara, da orang asolat lema bakto berjamaah, setong odikna tak terlelet kafakiran, dua angka seksana dalam kuburan, telah dari kangan pada teng toles amalna, panikatan tena sepecreh bece odina, empakati cecek nete siratal mustaqim, lema masuk swarga tae pariksa tae atibi, muslimin muslimat ngereng asolat berjamaah, kautamaan epon petole kor kencerana, asolat katibian lamun khosyo kencer setong, ngereng pas jekaja nyopreda sebenyaan, syarat solat berjamaah, doa seteti taubat Gusti Allah nyapora dak satejana tusana. Nika sebagian syairan setoman ekarang sareng ring sepuh boten kula. Insyaallah istiqomah ning pesantren biasana emaos kadinto. Ternyata nadoman ini atau syairan ini diambil dari beberapa hadis yang biasanya di dalam kitab Durratun Nasihin. Di dalam kitab Durratun Nasihin itu ada satu hadis yang kemudian menjelaskan tentang fadilah sholat 5 waktu. Katanya begini, man shalla sholawatil khamsi ma'al jama'ati falahu khamsu asya'a. Barang siapa yang melakukan sholat 5 waktu berjemaah, maka akan mendapatkan 5 perkara. Yang pertama, la yusibuhu fakrun fid dunya, tidak akan difakirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka misalnya kening timpa musibah fakir, kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran, sudah jangan bahas persoalan fakir, jangan bahas persoalan dunia, la tafhas anil asya'i wa anta lam tusolli. Tidak perlu kalian membahas tentang kehidupan dunia sementara kalian tidak melakukan perintah Allah namanya sholat. Pingin kaya, pingin sehat, pingin kuat, pingin selamat, nak foto becer setuju, nah perintah Allah tak ngelakoni dari kamu, kan masuk akal? Masuk akal, lakoni dimin perintah Allah Subhanahu wa taala, kerjakan dulu perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban kita sebagai manusia? Maka dengan sendirinya apa yang kita inginkan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya Allah dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Kerjakanlah salat, perintahkanlah keluarga kalian untuk mengerjakan sholat. La nas'alukar rizqah nahnu narzukuka. Sudah, jangan terlalu bermuluk-muluk dengan saya, katanya Allah. La nas'alukar rizqah, jangan, tak perlu terlalu, ya Allah kayakan saya, ya Allah jadikan saya orang yang konglomerat, ya Allah, tidak perlu. Nahnu narzukuka, kau mau mengerjakan perintah aku, kau mau melaksanakan sholat, kau mau nyembah sama aku, ku kayakan kau. Tapi kan tidak etis kita sebagai seorang hamba kemudian melakukan perintahnya Allah yang sogi, ya kan tak etis. Sudahlah kita kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun hasilnya kita ridho. Kalau kita ridho pasti Allah juga ridho. Begitu kira-kira. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yarfa'ullahu anhu azabal qabri. Allah mengangkat ketika dia mati masuk dalam kuburan, diangkat apanya oleh Allah? Siksa kuburan, tidak disiksa oleh Allah taala. Yang ketiga, yu'ta kitabuhu biyaminih. Kelak nanti di akhirat akan diberikan catatan amalnya dari sebelah
kanan. Kalau dari sebelah kanan datangnya itu akan diantar dengan baik-baik. Tapi kalau dari sebelah kiri datangnya itu yoncop aki, sehingga katanya menembus terhadap tulang belakang. Kitab tuh tembus ke tulang belakang sampai ke depan ini. Saking mangkel dan bencinya malaikat kepada manusia yang memang berlumuran dosa, tak mau bertobat kepada Allah. Yang keempat, yamurru ala sirati kal barqil khatib. Nanti ketika melewati siratal mustaqim seperti petir yang menyambar. Kondisinya sebentar, dar, misalnya begitu kan. Jeknya mana petir kan, teretan tuar. Petir kan? Tuar. Muncrut di siapa nih petir juga. Petir cut ya. Tak jelas sekali. Ya petir tuar begitu. Cerut lain. Iya. Sebentar lewatnya. Ya curut juga sebentar juga. Ada kemiripan ternyata. Yang kelima, yudkhiluhullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala adzab. Allah akan masukkan surga tanpa siksa dan tanpa hisab, tak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kakek? Rosi. Dari mana bojengah? Aman, masuk. Dah. Amin ya rabbal alamin. Makanya katanya Kanjeng Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu. Nanti di hari kiamat yang dihisap pertama kali bukan ditanya gimana parkiran kamu, bukan. Gimana kontraknya kamu, bukan. Gimana pengasuhnya kamu, bukan. Gimana kerjaannya kamu, bukan. Gimana emasnya kamu, bukan. Gimana pasarnya kamu, bukan. Tapi yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala salat. Idza soluhatis sholatu soluhat sairatu amali. Kalau salatnya bagus, insyaallah amal yang lain bagus. Wa idza fasadat sairatu amali. Kalau rusak juga amal yang lain. Karena memang ukurannya orang ini sholat. Ukuran orang ini sholat. Dilihat dia khusyuk, insya Allah baik dengan orang. Dilihat dia udah mulai terburu-buru ketika mau sholat, Allahu Akbar, orderan masuk. Udah mulai ragu kan. Terus ketadak nih. Ya tak jadilah nanti lah. Ini udah mulai lain udah mulai lain. Jadi orang bisa dilihat diukur dari sholatnya. Udah mulai terburu-buru. Kalau sholatnya terburu-buru, makannya terburu-buru, tidurnya terburu, surga lah urusannya yang lain bakal terburu-buru. Bisa diukur dari sholatnya. Luar biasa sholat itu. Maka di dalam Al-Quran juga mengatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau betul-betul sholat itu dikerjakan dengan ikhlas, dengan khusyuk kepada Allah, pasti orang tadi takut melakukan kemungkaran, keburukan, kemungkaran dia tidak akan mau. Nah, katanya Sayyiduna Utsman radhiyallahu taala anhu, orang yang menjaga sholat 5 waktu istiqomah, mengerjakan sholat waktu, mendawamkan sholat waktu, selalu menjaga sholat 5 waktu, akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 9 kemuliaan. Ini diingat-ingat, 9 kemuliaan. Tidak usah yang lain, sudahlah. Sengkah mau melakukan sholat sunnah, wajibnya saja. Sudah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Rajin sekarang, besok tak rajin. Lusa tak sholat. Terus sebulan, dikit mulai kena masalah, baru ke masjid. Ya Allah, masalahku terlalu banyak. Ya Allah. Manusia memang lah. Untuk beri musibah tak semak ke Allah. Mun lagi nikmat, lagi nyaman, kelopai. Kesyak paring nikmat kalau pai. Tore penyambung gak Gusti Allah. Sepertama, awaluha yuhibbuhullahu ayyakhussuhu bil kurbati wal ahwalil aliyah. Awaluha, adapun pertamanya keramat, yuhibbuhullahu, ialah mencintai hu kepada man, Allahu siapa Allah. Artinya yakhussuhu bil kurbati wal ahwalil aliyati, mengkhususkan siapa Allahu kepada man bil kurbati dengan kedekatan, wal ahwalil aliyati, dan juga derajat atau pangkat yang tinggi di hadapan Allah. Pasti orang yang mengerjakan perintah Allah, menjaga sholatnya, mendawamkan sholatnya, pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mendapatkan cintanya Allah, pasti orang tadi keramat. Empon tak usah amat jimat, tak usah ki selo, tak usah ki bese koning, tak usah apa juga 5 bakto. Kengkar mun beuh dapat kunisari bese koning gitu. Ya Allah ya Rasulullah. Jangan tak bang. Kengwe apa kun ya Allah. Nek kan wasilah nek kan tentak napa deretan. Namun terus keramat le semak ka Gusti Allah. Salat saja 5 waktu, salat 5 waktu. Ini yang pertama, ingat-ingat ya. Mendapatkan kedekatan khusus dengan Allah. Kita aja, sampean aja dekat khusus dengan bupati, lebih nyaman enggak untuk menghadapinya?
nyaman. Orang semua ngantri mau ketemu dengan bupati, tapi karena sampean punya kartu khusus sebagai orangnya bupati, maka ketika masuk ke bupati lebih mudah. Tanda tangan dikasih duluan, proposal cair duluan. Kenapa? Orang dekat, orang khusus. Itu artinya katanya Kiai Khalil, orang-orang Allah nih bedeh. Sampean tak semak ke Allah, pola bisa semak ke orang-orang Allah. Orang khusus nih kebeda teretan. Orang khusus ini ada. Kita yang susah mendekatkan kepada Allah paling tidak melewati orang-orangnya Allah. Wa yakunu yang kedua, wa yakunu badanuhu sahihan ay bila uyubin. Wa yakunu dan ada badanuhu apa badannya eman yang menjaga sholat 5 waktu sahihan adalah sehat. Ay artinya bila uyubin tanpa cacat. Ini faedahnya yang kedua. Keramat yang kedua diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya siampo kek sakean, mayu apa aja maletok otak semua kuat. Maledaine semua kuat. Jadi peredaran darah ini lancar. Ketika takbir Allah, semua abid kan takbir. Takbir sekecok. Allahu Akbar. Tak niat sekali. Tapi takbir semua abid. Allah. Ini diniatkan di dalam hati. Ketika mengangkat tangan ini kan kayak olahraga. Di olahraga aja diajarkan 1, 2, 3, 4 kan begitu. Takbir diniat Allahu Akbar. Jadi peredaran darah ikut lancar. Ruku apalagi sujud semakin lama. Ketika semakin lama peredaran darah juga semakin lancar. Insya Allah sehat. Bangunnya segar, bangun subuh misalnya. Segar tak segar bangun subuh? Sangat segar. Cek dengan jaga gol 2, gol 3. Tak nemu angin segar. Sebeda angin pelapa kepi itu. Akhirnya tak segar. Manas kapan jaga? Manas melulu. Ke bininya salah, ke anakan salah, ke sapa boy salah, ngamuk ketok. Akhirnya darah tinggi, mulai kumat. Ketika kumat sakit. Jadi ya gara-gara apa setong sebab tak apa aja. Kina bangki, bong aku ternyata, tak ngaku sampian, aku kini. Allah, Rasulullah bener kitabnya gak bener. Wa tuhrisuhul malaikatu dan menjaga hu kepada eman al malaikatu siapa malaikat minal balaya dari beberapa bala allati la tubrim allati yang lam tubrim yang tak berhenti-henti apa balaya apa bala. Yang ketiga, keramat yang ketiga senantiasa dijaga oleh malaikat. Jaga malah lebih malaikat. Akhirnya mulai jaga lebih malaikat, man kaman insyaallah selamat. Makanya sebelum keluar rumah, selesaikan dulu kewajibannya. Kita sholat. Mau keluar waktu asar, cek pemari dulu. Adena cek keluar dulu sebelum melakukan sholat asar misalnya. Entar leku, entar ke bandara nih kak. Takut minta sempat apa jeng gelu. Muntah aja pok ke bandara, tabeng ke bandara apa jeng seneka. Deki pak masuk ke pesawat terus tak apa jeng nih kan repot. Jadi muntah nyapo apa jeng compok tuh apa jeng ke bandara deki. Apa jeng bandara. Insyaallah paringnya selamat. Nek keponcan kitab nih kak. Kitab saya ada bu saya Sayyiduna Utsman orangnya Allah. Sayyiduna Utsman radhiyallahu taala anhu. Wa tanzilul barakatu ay al khairul katsiru. Sisi keempat yang keempat yang nomor 4 wa tanzilul barakatu. Wa tanzilu dan turun al barakatu apa barokah ay artinya al khairul katsiru apa kebaikan yang banyak fi darihi di rumahnya aman. Orang yang melakukan sholat akan mendapatkan keberkahan yang sangat dan sangat banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rumahnya akan nyaman, aman, tentram, ayem, adem, dingin. Semuanya ada. Kenapa? Karena mendapatkan barokah. Kebininnya nyaman, keanaan punnya nyaman, akan nyaman, tak perlu emosi dan semacamnya. Kenapa? Ya karena memang mendapatkan keberkahan yang dituang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wayat huru dan tampak ala wajhihi atas wajahnya man si masolihina apa tanda-tanda orang soleh. Ay artinya alamatuhum artinya tanda-tanda kesolehan mereka, tanda-tandanya orang-orang soleh. Terak muana, terak. Jadi orang-orang saya khusus itu bisa diketahui sama ulama-ulama, sama orang-orang khusus juga. Kan la ya'riful wali illal wali, la ya'riful khusus illal khusus, kan begitu. Tak kira tahu ke orang-orang yang khusus kecuali sama-sama khusus, cukup melihat teraan muana min ahlis sujud. Min ahlis sujud. Ini min ahlis sholah. Orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Insya Allah ketemu itu.
Wayalinu, dan yang keenam wayalinullahu qalbahu, wayalinu dan lembut Allahu, wayulinu dan melembutkan Allahu, siapa Allah, qalbahu kepada hatinya aman. Allah melembutkan hatinya. Fayaqbalul mawa'idha, dan menerima, maka bisa menerima siapa man al mawa'idha kepada nasihat-nasihat. Empon sampean campur nasihatan orang saya memang susah untuk dinasihati. Kenapa demikian? Karena sholatnya saja tidak beres. Tak usah terlalu banyak kita memberikan nasihat. Nasihat yang pertama itu suruh aja sholat. Saya punya guru, setiap santri yang pamit ini saya heran karena saya selalu mendampingi beliau. Beliau ketika ada santri pamit ini, maka yang didawuhkan ketika sudah selesai mendapatkan tanda tangan rekom mau pamit, pesan beliau, jangan sampai meninggalkan sholat ya. Begitu terus. Setiap ada yang pamit santri untuk rekom, untuk boyong, pasti guru saya ini bilang jangan sampai meninggalkan sholat. Ternyata ketika itu saya memberanikan diri bertanya. Beliau menjawab, orang mula bejeng pit insya Allah lah kona bagus. Ya tak kira aja mulai aja gebi Allah aja gebi malaikat, tak kira ngelakoni kecubaan. Jawabnya beliau begitu. Ben kempang nerima nasihat, mudah menerima nasihat. Jadi mon orang si angko ben pengko ini coba kita lihat sholatnya. Jangan-jangan sholatnya tak benar atau memang sama sekali tidak sholat. Kenapa? Hatinya keras, sulit untuk menerima nasihat. Makanya guru saya yang lain juga ketika saya ngobrol-ngobrol itu yang kemudian menjadi topik pembahasan pasti sholat. Salah satu guru saya yang memang juga manti pengucap, manti tuanya, nasihatnya juga sholat. Abo cek madura nih kesemak nih, tebone kagula seneka, madura nih kesemak. Insya Allah bisa carengan menekan duhur, madura pakun pada duhur, tak gerepah asar. Mon misalnya kanto maghrib, madura pada maghrib. Lene kabeh gula cerna tebu-tebu neka, ternyata ketika misalnya betul-betul menjaga sholatnya dengan maksud sholat tadi, tunya neka sema artinya adua ke Allah neka mustajab. Aduh kayak katen kun akeja seneka kan lebedo. Lagi neka carengan sholat 5 waktu na jagoku. Mondeng dia curah tak masuk akal carengan apa jeng. Jadi tuannya semua cekak ke Gusti Allah. Nanti melarat. Wa yamurru ala sirati kal barqil lami ay al mudhi. Wa yamurru, dan lewat siapa man ala sirati atas tetean jembatan siratal mustaqim kal barqil lami ay al mudhi, seperti petir yang menyambar, petir yang berkilat, petir yang menerangi, artinya petir yang menyambar. Cepat dia melewati siratal mustaqim. Karena dari 7 golongan, yang pertama itu adalah golongan yang memang orang-orang melewati siratal mustaqim ini mendapatkan karomah diberikan oleh Allah dengan melewati yang sangat sebentar. Yamurruna ala sirati kal barqil khatib, petir yang menyambar. Yang kedua karihil asif, seperti angin yang berhembus. Yang ketiga katoiri yatiru fil hawa, seperti burung yang terbang di awan atau di langit. Dia lewat hanya satu hari. Yang terakhir itu adalah al-asun, orang yang durhaka ke Allah, pemaksiat. Lewat nggak dia di siratal mustaqim? Semuanya lewat, tapi ini kelompok terakhir. Maka ketika kelompok terakhir ini, katanya di dalam kitab Qaumi'ut Tughyan diceritakan ketika dia melewati siratal mustaqim, ini ditimpakan seluruh dosa-dosanya di pundaknya oleh malaikat. Nih dosa-dosamu ditimpakan. Udahlah lewatnya susah, di bawahnya ada bara api neraka beserta apinya. Dia melewati memikul dosa-dosa yang sangat berat. Maka ketika mau dijilat oleh api neraka ini katanya berhenti menjilat, tidak mau jilat. Dia tetap melewati, apa katanya api neraka? Jis ya mukmin fa inna nuraka tatfa'u lahi. Jis ya mukmin, lewatlah wahai mukmin, karena di hatimu masih ada cahaya iman. Iya tetap bisa lewat kengkaro ajilan soko kan abid itu. Abid calebot kak terangkak begitu. Bagusan seperti burung atau seperti angin, terlebih seperti petir yang menyambar. Sekece itu, sekece. Mun sing ngangku ya onta atau sing ngangku ya sape, sing ngangku ya ceureun agurban. Unta agurban teretan ngangku ya napa. Nah, saya paling cepat kurbannya kama Al Aziz. Nah, paling
Ya Rasulullah. Dan may pola kagurban mangken idul kurban para idul adha nih kami pola pada saya tore nika ustad ya kan kurban gula kesampian nih kami pola ngangkuin nih ke pagi. Amin. Itu akin mi gula. Matur cepat cepat saya kurban maksudnya. Allah ya Rasulullah. Neka kemudian sekapeng 6 wa yunjihillahu minan nari. Sekapeng senapagi? Senapeng belu ki. Belu. Wa yunjihillahu minan nari wa yunjihi dan membebaskan siapa Allahi kepada man minan nari dari neraka. Ai artinya nari jahannam, neraka jahannam. Dibebaskan oleh Allah dari api neraka jahannam untuk orang yang istiqomah menjaga salat 5 waktu. Wa yunziluhullahu fil jannati dan menempatkan siapa Allahu kepada man fil jannati di surga. Ini yang ke-9 terakhir wa yadkhulunal jannah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga bila hisabin wala azabin tanpa dihisab dan tanpa diadab. Nah, ternyata di surga ini fi jiwaril ladina la khaufa alaihim wala hum yahzanun. Fi jiwaril ladina bertetangga dengan orang-orang la khaufa alaihim yang tiada khawatir alaihim atas mereka walahum dan tidak ada bagi mereka yahzanuna tidak ada adapun mereka yahzanuna ialah bersedih. Dengan siapa? Orang yang menjaga solat, orang yang istiqomah melakukan solat 5 waktu dikumpulkan oleh Allah di dalam surga. Dengan siapa? Ai fi qurbil auliya'il kibari, bersama para wali-walinya Allah al-kibari yang besar. Karena tingkatan wali ini banyak. Ada sighar, ada kibar, ada ausat. Artinya kibar ini wali papan atas. Ausat ini wali yang tengah-tengah. Sighar ini wali yang tingkat rendah. Jadi orang yang melakukan sholat 5 waktu ini tak main-main loh ternyata. Melakukan sholat 5 waktu berjamaah, menjaga sholat 5 waktunya berjamaah, ini tak main-main. Tak main-mainnya apa? Ketika dia mati dikumpulkan oleh Allah di dalam surga bersama para walinya Allah yang makomnya kibar. Makomnya kibar. Makanya kita punya guru kan masyhur guru kita Hadratus Syekh Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad Syamsul Arifin. Dimanapun beliau pasti melakukan sholat berjamaah. Masyhur toh? Sangat masyhur. Sampai beliau itu bawa supir di hotel, tidak tidur di apa namanya di spring bednya, tidur di bawah. Beliau bersama hadamnya itu sholat jamaah. Itu Hadratus Syekh Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad Syamsul Arifin. Beda dengan kita murid-muridnya ini. Tidak tahu ya. Mudah-mudahan ki oleh barokah beliau. Amin ya rabbal alamin. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khamsu shalawatin, adapun salat 5 waktu, man barang siapa hafadha alaihinna, hafadha menjaga siapa man alaihinna atas salat 5 waktu, kanat maka ada lahu bagi man nuron ialah cahaya, wa burhanan dan petunjuk, wa najatan dan keselamatan yaumal kiamati di hari kiamat. Ini kata Kanjeng Nabi, orang yang melakukan sholat 5 waktu, menjaga sholatnya, maka sholat itu akan menjadi cahaya, petunjuk dan keselamatan. Kira-kira perlu cimat apa boleh dah? Tak perlu ya? Tak perlu cimat apa boleh. Ini sudah sholat 5 waktu ini. Ini cimat paling gampang nih kak, cimat paling gampang. Sebaliknya waman lam yuhafid dan barang siapa lam yuhafid yang tak menjaga siapa man alaihinna atas salat 5 waktu, lam yakunna lahu nuron, maka tidak ada lahu bagi man nuron ialah cahaya, wala burhanan dan petunjuk, wala najatan dan keselamatan. Orang yang tak apa jang 5 waktu, saya tak menjaga sholatnya 5 waktu, maka tidak akan ada tanda-tanda cahaya, juga tidak ada hidayah petunjuk. Sang selanjeng tak nemu tepak, selanjeng tak nemu kena, selanjeng tak nemu nyaman, ke bere melarat, ke timur melarat, ke deje melarat, ke dem apa yang melarat. Apa sebab? Karena tidak ada burhan, tidak ada petunjuk sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala, wala najatan dan tidak ada keselamatan. Wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna, ini yang dikhawatirkan ini. Wa kana yaumal qiyamati dan ada siapa man yang tidak sholat yaumal qiyamati di hari kiamat, ma'a fir'auna ialah bersama Fir'aun. Ini kawannya. Wa Qaruna dan Qarun, wa Hamana dan Haman, wa Ubay bin Khalafin dan Ubay bin Khalaf.
Kenapa yang disebut oleh Kanjeng Nabi kelak di hari kiamat bagi orang yang tak sholat bersama Fir'aun? Fir'aun ini orang yang disibukkan dengan kerajaannya. Orang yang disibukkan dengan kerajaannya. Begitu juga orang Islam yang disibukkan dengan kerajaannya. Kerajaan, ya kerajaan dia jadi raja dia, sibuk ya apa-apa lah. Nah, sehingga dengan keistimewaan yang dia miliki, dia kemudian tidak mau melakukan sholat. Ya ini dikumpulkan dengan Fir'aun, sama-sama raja, tapi di neraka. Pada rajana aja, pada nerajana. Wah, bodoh pengasuh tak apa jeng, ben Fir'aun ya. Ben Fir'aun pengasuh di maboi. Pengasuh di maboi, pengasuh lajis ya, bakun pada ben Fir'aun, jam raja kan begitu. Pengasuh majelis misalnya, tak apa jeng, nyororeng apa jeng, ya ben Fir'aun itu. Encan kitab nih kaki, cak kikir kule sampean, encan kitab nih. Kemudian yang kedua wa Qaruna bersama Qarun. Kenapa kok disebutkan bersama Qarun? Orang yang disibukkan dengan hartanya. Mitong pese melolo, pagi tong pese, siang tong pese, malam tong pese, jagan tedung tong pese. Tak kok siluang ngetok pesena bertambah ke berkurang. Cek ke ATM, congok boleh. Oh kita naik pese ya, ego kan. Cek ke ATM mah. Lene mungkin sampai tak apa jaga papolong ben Qarun. Sekapeng telok mana pemain papolong ben Haman dikumpulkan dengan Haman. Ini orang yang sibuk dengan kepegawaiannya. Ini karena pegawai apa? Sekretarisnya Fir'aun. Haman ini sekretarisnya Fir'aun, pegawai. Ingat si pegawai. Tak bejeng. Tak sempat ngetik melolo kan polan CPNS P3K keng tak apa jeng tengah tes pegawai deki apa polong ben Haman minta ben Haman ha ben manter ke apa aja terselamat. Terakhir Ubay bin Khalaf dan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. Kenapa disebut dengan Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf ini dulunya adalah seorang yang tajir kaya raya, pedagang, Sahibu Sufyan, kawan dengan Abu Sufyan. Jadi pergi ke Syam, ini jualan, ini bersama Ubay bin Khalaf. Jadi satu saat Ubay bin Khalaf ini katanya, Ubay bin Khalaf ini musuh sekali karena orang kafir Quraisy ini bermusuhan berat, terik musuh dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya satu saat dia ini bilang sama pembesar-pembesar Quraisy bahwa dia ini saya yang mau bunuh Muhammad. Sampai-sampai dia membeli kuda jantan yang sangat bagus, yang sangat baik mulai dari kecil dirawat. Kuda ini kemudian sampai dewasa, sampai besar kuda ini, kemudian beliau dipertemukan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Bilang langsung, "Ya Muhammad, Muhammad, tahu tidak kau? Aku udah beli kuda. Dari kecil kurawat kuda nih. Kuda ini kuda hebat. Ku kasih makanan-makanan yang sangat bergizi. Tujuan kuda ini untuk aku nanti naik nak bunuh kau. Kau siap-siap Muhammad." Apa jawabannya Kanjeng Nabi Muhammad? "Insya Allah kau yang mati di tangan aku. Kau yang mati di tangan aku." Maka ketika terjadi perang Uhud, meledak perang Uhud, Ubay bin Khalaf ini memang memantau pergerakannya Kanjeng Nabi Muhammad. Diteliti, dicari. Akhirnya ketemu Kanjeng Nabi Muhammad di antara orang-orang Islam. Maka ketika orang-orang Islam itu melihat Ubay bin Ka'ab bersama kudanya menuju Nabi Muhammad, mau membunuh Nabi Muhammad, kemudian dihalangi oleh orang-orang Islam, di backup, dibuat benteng. Apa katanya Kanjeng Nabi Muhammad? "Sudah, ini urusan aku dengan Ubay." Nyerang Ubay dari jauh, Kanjeng Nabi hanya mengambil satu tombak miliknya sahabat Kanjeng Nabi, ini diambil kemudian dilempar sama Kanjeng Nabi. Ketika dilempar ini kena ke Ubay bin Khalaf ini, tapi kena sikit, kena lehernya toh, sikit ya kena, cuma teguris kayak orang luka itu, tapi jatuh dari kudanya, jatuh. Maka ketika jatuh ini langsung sawan dia, "Muhammad bunuh aku, Muhammad bunuh aku, Muhammad bunuh aku." Bingung dia, "Muhammad bunuh aku, Muhammad bunuh aku." Terus dia balik ke camp, nyampe di camp dia teriak-teriak, "Muhammad bunuh aku, Muhammad bunuh aku," gitu dia. Akhirnya kena Abu Sufyan diolok-olok, "Kau ini cemen sekali, kau kan pembesar Quraisy, luka kau tuh sikit jauh dari mati. Andaikan semua orang-orang ini merasa apa yang aku rasakan, aku bagi-bagi, orang ini tak kira kuat. Sakitnya bukan main," katanya. Dan Muhammad pun udah bilang, "Kalau aku mati di tangan dia, aku mati aku nih." Betul, ketika selesai perang Uhud, baru nyampe
di kota Makkah, balik ke kota Makkah, Ubay bin Khalaf mati. Ubay bin Khalaf mati. Itu kebenaran sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Khalaf percaya orang kafir. Lalu kenapa dengan kita yang mengaku umatnya kemudian tak percaya sekali dengan sabda Nabi Muhammad? Kan lucu. Aneh kan? Sangat aneh. Mungkin karena keimanan kita ini masih kotor, hati kita masih kotor, keimanan kita masih tipis. Allah rawahu Ibnu Nasrin, meriwayatkan kepada hadis ini Ibnu Nasrin. Siapa? Imam Ibnu Nasr. Gimana ini Bang Udin? Tat mairi dari mana? Mau terus akhirnya pas habis nih. Itu apa ternyata? Terus akhirnya marena ki kakasa, enten gantak kira sampean. Enten bagus saya peleman, bagus ngaji boy. Cek pada oleh. Engke kan, dari kakasa tak oleh ya. Pon le simak pon sambil main HP tak pun apa. Oke, yang penting ini kemarin. Soalnya satu bab nih Bang, pas ke sini. Pas ke bab 10 ini. Jadi enak. Ini tinggal 10 halaman lagi insyaallah hatam. 10 lembar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu, adapun ini adalah maqalah yang kelima, an Ali radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, wa karrama wajhahu, dan memuliakan, semoga memuliakan siapa Allah wajhahu, kepada wajahnya Sayyidina Ali. Al buka'u ala salasati aujuhin, adapun menangis ala salasati aujuhin ialah atas 3 beberapa model. Kata Sayyidina Ali, orang nangis itu ada 3 modelnya. Ada 3 sebabnya, ada 3 model, ada 3 sebab. Ahaduha, adapun salah satunya yang 3, min khaufi azabillahi ta'ala, ialah karena takut azabnya Allah Ta'ala. Watsani, adapun yang kedua, min rohbatis suhti, ialah takut dari murkanya Allah Ta'ala. Artinya min khaufi ghadabillahi ta'ala, artinya takut dari murka Allah Ta'ala. Wassalisu, adapun yang ketiga, min khosyatil qat'iyati, ialah khawatir dari terputusnya rahmat. Artinya min khaufil bu'di anillahi ta'ala, karena khawatirnya jauh anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, wa i'radihi ta'ala anhu, dan berpalingnya Allah Ta'ala anhu kepada eman. Kata Sayyidina Ali, orang nangis itu ada 3 model. Yang pertama adalah orang nangis karena takut azabnya Allah, takut disiksa Allah, dia menangis. Yang kedua, takut Allah murka, belum disiksa tapi Allah masih murka, Allah murka, dia nangis. Kemudian yang ketiga, takut tak dapat rahmat Allah, takut Allah semakin jauh dan Allah berpaling dari kita. Ini 3 modelnya. Fa amal awalu, maka adapun yang pertama, fahuwa kafaratun lizunubi, fahuwa kafaratun, maka ialah menjadi penebus lizunubi, terhadap dosa. Orang yang menangis karena takut disiksa, memang orang ini tak min ahlil ma'asi, ya tak bojeng ngelakukan maksiat, kayak mun engak ketusan nangis ginggingan. Takut apa? Takut dak siksana Allah Ta'ala. Teti tepusana dosa. Kayak ngap bojeng pakun kudu wajib. Walan nangis setok tak bojeng kok nangis pelan cang dia kan hilang. Enten ki ya. Pakun kudu apa bojeng. Tapi ketika ingat dosa, ingat siksanya Allah, dia menangis. Aduh, engkau takut siksa bi Allah, sambil nangis lah, ini diampuni, kafaratun lidzunubi. Bagaimana orang tua saya juga sering begitu, ketika ada duduk-duduk itu tiba-tiba nangis. Aduh ya Allah, ada emak engkau pakai ria, ada emak begitu, emak pakai engkau ria, antar ke oleh itu nangis juga. Yang begitu bisa jadi kafaratun lidzunub. Kemudian yang kedua, wa amastani, adapun yang kedua, tangisan yang kedua, fahuwa taharatun lil uyubi, fahuwa taharatun lil uyubi, adalah pembersih lil uyubi, terhadap aib. Wa ya, adapun uyub, ma tungkisu martabatan, adalah perkara yang mengurangi apa martabatan, kepada martabat. Nangis yang kedua karena takut murkanya Allah, bisa menghilangkan atau mensucikan aib-aibnya kita, bisa menghapus aib-aibnya kita khawatir dimurkai oleh Allah Ta'ala, kemudian kita nangis, maka nangis kita itu adalah penebus terhadap aibnya kita. Wa ammasalis, adapun yang ketiga, fahuwa al-wilayatu, maka ialah wilayah kekuasaan. Artinya fanaul baki, musnahnya orang yang menangis, an nafsihi, dari dirinya orang yang menangis, liqiyamihi, karena
menegakkannya orang yang menangis inda rabbihi di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, ma'aridul mahbubi wa huwa Allah Ta'ala, bersama ridhonya yang dicintai. Adapun yang dicintai Allah Ta'ala ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasamratu kafaratu dzunubi, maka adapun buahnya penebusan dosa, an-najatu adalah selamat minal uqubati fil akhirati, dari siksa fil akhirati di akhirat. Orang yang nangis ketika teringat dosa, teringat azabnya Allah, menjadi penebus terhadap dosa-dosanya, dan juga nanti di akhirat menjadi penyelamat dari siksanya Allah. Wasamratu taharatil uyubi, dan adapun buahnya sucinya aib-aib. An-naimul muqimud daimu adalah menerima nikmat-nikmat, al-muqimu yang abadi, ad-daimu yang selamanya. Wad darajatul ula, dan derajat yang tinggi fil jannati, di surga. Orang yang kemudian nangis karena mengingat murkanya Allah, takut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya dia adalah orang yang sedang tertawa mendapatkan nikmat yang abadi dan derajat yang tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Wasamratul wilayati ma'aridul mahbubi husnul bisyarati. Adapun buahnya wilayah ma'aridul mahbubi, bersama ridhonya Allah, husnul bisyarati ai artinya al khairul ladzi yataghayyaru bihi basyarul wajhi. Husnul bisyarati artinya kebaikan, alladzi kebaikan, yataghayyaru yang merubah, bihi dengan alladzi, basyarul wajhi apa raut wajah, min ajlil farhi karena semata-mata bahagia, semata-mata bahagia. Maksudnya orang yang misalnya dia menangis yang ketiga ini, menangis yang ketiga, dia khawatir jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya orang tersebut merupakan orang yang semakin didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Ta'ala. Ayat artinya bihusuli ridhahullahu Ta'ala, mendapatkan kebahagiaan, bihusuli ridhahullahu Ta'ala, dengan sampainya ridhonya Allah Ta'ala, anhu dari man, wabir ru'yati, dan melihat Allah, ay artinya lizatihi ta'ala, terhadap zatnya Allah Ta'ala, min ghairi muqabalatin, tanpa berhadap-hadapan. Kelak di akhirat akan melihat Allah. Katanya Aqwaid gimana ya? Ningali Allah eswarga salanceng. Akan sini kaki ningali Allah. Nikmat raja ningali Allah. Itu ada betul, itu ada betul. Nikmat raja ningali Allah. Wa ziyaratul malaikati, dan menziarahinya malaikat, iyahu kepada eman. Malaikat berbondong-bondong datang kepada orang yang memang mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Wa ziyadatul fadilati ay al khairi, dan bertambahnya keutamaan-keutamaan, artinya bertambahnya kebaikan. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya.